seorang sahabat yang hari-hari ketemu dengan Nabi, tapi cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Lebih mencintai Rasulullah dibanding cintanya kepada dirinya sendiri. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Semua kita, semua umat Islam, kita harus lebih mencintai Nabi daripada mencintai diri kita sendiri. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah, karena nikmat Allah ini tidak semua orang bisa mendapatkannya. Nikmat iktikaf kita pada malam Jumat ini tidak semua orang diberikan untuk bisa melaksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dengan kita bersyukur atas nikmat ini, maka insyaallah Allah akan tambah nikmat ini kepada kita. Allah akan tumbuhkan rasa cinta kita kepadanya, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekecil apapun kebaikan ini tidak boleh melewat dari diri kita, supaya kita nanti bisa dibawa oleh kebaikan ini menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terus kita lantunkan zahiran wa batinan fi kulli halin wa fi kulli makanin, dalam keadaan apapun, fi kulli syai'in kanat wa mata kanat wa bi ayyi makanin kanat. Salawat ini jangan pernah kita lewatkan, karena ini adalah bentuk wujud dari cinta kita kepada manusia termulia sepanjang zaman, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu besar jasanya kepada kita semua, kepada seluruh alam ini. Karena apa? Allah
menjadikan Rasulullah itu sebagai jaminan diciptakannya seluruh makhluk, baik langit maupun bumi. Laulaka lama khalaqtul aflak, firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka saya tidak akan pernah ciptakan seluruh makhluk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ditanya apa tema kita malam ini, Ustaz, malam Jumat. Karena kita baru saja melewati bulan Rabiul Awal, kita sudah masuk di bulan Rabiul Tsani atau kita kenal dengan Rabiul Akhir. Ini sudah tanggal berapa Rabiul Akhir? 4, 5 ini. Insyaallah. Kita jangan terputus dengan lewatnya Rabiul Awal, terus kita tidak mau berbicara tentang, mau belajar atau mau mendalami atau mau memupuk cinta kita kepada manusia termulia. Jangan. Tidak bisa dihalangi oleh waktu, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Cinta kepada Rasulullah harus menjadi komitmen bagi setiap umat Muhammad SAW. Cinta kepada baginda Nabi SAW harus menjadi cinta yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Walaupun Rasulullah sudah tidak ada di hadapan kita, walaupun Rasulullah sudah lama sekali meninggalkan dunia ini, ya kan? Tapi cinta kita kepada beliau jangan pernah pudar. Cinta itu harus terus dipupuk. Cinta itu harus terus disuburkan. Karena ini adalah modal. Modal cinta kepada Rasulullah itu adalah modal. Modal hidup. Baik di dunia, terlebih nanti di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib, ya, seorang sahabat Nabi, an abihi an jaddihi qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Ayyu khalqun a'jabu ilaikum imanan. Rasulullah bertanya kepada sahabat, sahabatku, kira-kira kalian tahu enggak? Kira-kira begitulah. Siapa kira-kira di langit dan bumi ini yang menjadi a'jabu khalqun imanan, makhluk yang paling ajaib keimanannya. Kalau boleh kita artikan secara literal, mungkin maknanya itu yang paling tinggi nilai keimanannya, itulah, ya kan? Makhluk siapakah yang paling tinggi nilai keimanannya? Ajabu imanan. Kata para sahabat, al-malaikah.
Qalu al-malaikah. Sahabat berkata, para malaikat. Oh, itu yang paling dahsyat keimanannya, yang paling mantap. Ya kan Pak ya? Itu kata sahabat. Apa sabda Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma lahum la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim." Kalau malaikat itu, bagaimana mereka tidak beriman? Wong mereka selalu berada di sisi Allah, ya kan? Mereka diperintahkan langsung oleh Allah berhadapan. Wajar kalau dia menjadi orang yang beriman. Oh, terus siapa? Para sahabat menjawab. Qalu, sahabat berkata lagi, "Pannabiyun." Sahabat berkata, kalau gitu para nabi. An-nabiyun, para nabi. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim." Yunzalu alaihim. Bagaimana mereka tidak beriman, kata Nabi. Wahyu Allah itu diturunkan kepada mereka. Ya wajar, para nabi itu menjadi orang yang beriman. Qalu, sahabat berkata, kalau gitu kata sahabat, nahnu. Kalau gitu ya, kata sahabat, kami, sahabat-sahabat ini, gitu kata sahabat, ya kan? Oh, dengan tersipu-sipu ceritanya, menyampaikan termalu-malu gitu kan, mengatakan dirinya min a'jabil khalqun imanan. Ya. Apa sabda Rasulullah? Qala wa ma lakum la tu'minuna wa ana bainakum wa ana baina azharikum. Ya, gimana kalian tidak jadi orang yang beriman? Wong kalian itu berada bersama saya terus, kata Nabi. Bingung sahabat, terus siapa gitu ya kan? Nah, Rasulullah melanjutkan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna ajabal khalqi imanan." Ketahuilah wahai sahabatku, sabda Nabi, inna ajabal khalqi imanan, orang yang paling ajaib, kalau boleh kita artikan secara letterlock ya, entahlah nanti tafsirannya bisa disampaikan. Keimanannya orang yang paling ajab, takjub, dahsyat, tinggi nilai keimanannya itu adalah siapa? La qaumun yakununa min ba'dikum, adalah umat kaum yang datang setelah kalian ini. Kenapa mereka? Yajiduna suhfan fiha kitaban wa yu'minuna bima fiha. Yang mereka cuman mendapatkan suhfan, ya, mendapatkan bacaan di dalam kitab, dalam buku, dalam Al-Quran, dalam tafsir, dalam sejarah. Mereka cari tahu kebenaran saya, keberadaan saya, dan mereka beriman kepada saya. Itulah orang yang ajabul imanan. Orang yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi dia beriman kepada baginda Rasul SAW. Itulah orang-orang yang memiliki nilai keimanan yang tinggi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda,
Tuba liman yarani wa amana bi. Beruntung sekali orang-orang yang pernah berjumpa dengan saya dan mereka beriman kepada saya, saudara-saudara. Wa tuba summa tuba. Tetapi ada yang beruntung dan lebih beruntung lagi. Liman lam yarani wa amana bi. Orang yang tidak pernah sama sekali berjumpa, tidak pernah lihat saya, tidak pernah berjumpa dengan saya, tetapi dia beriman kepada saya. Semoga kita semua termasuk ini, termasuk dalam golongan orang-orang yang ajabu imanan dan orang-orang yang beruntung di atas keberuntungan para sahabat yang pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hadis-hadis ini saya teringat dengan salah seorang sahabat namanya Thauban. Pernah dengar, Pak? Thauban. Salah seorang sahabat namanya Thauban. Cerita sedikit ya. Dia ini orang yang sangat kurus. Dan Thauban ini adalah ahlul masjid. Ahlul masjid. Tak pernah dia meninggalkan masjid. Sholat 5 waktu tak pernah dia tinggalkan. Ya, dikerjakan tak pernah tak di masjid. Selalu di masjid. Thauban. Pada suatu saat Thauban ini kan jadi perhatiannya Nabi. Karena Thauban ini datang ke masjid itu selalu lebih awal. Dan dia mengambil posisi paling pojok kanan. Pojok kanan. Dengan alasan supaya dia tidak terlalu banyak mengganggu dan dia juga tidak terganggu. Ya, kalau pojok kanan itu paling yang sebelah kiri aja kan. Itu. Ditanya oleh Rasulullah, suatu hari ditanya oleh Nabi, Thauban, kamu kok kurus sekali, kenapa? Apakah kamu tidak pernah makan, atau tidak punya makanan, atau kamu nih gimana, sakit kah gitu? Apa kata Thauban kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, Thauban, saya ini kecil, kurus begini bukan karena saya tidak ada makanan untuk saya makan, bukan juga saya karena sakit, tidak. Saya kurus ini karena kalau sudah siang tiba itu saya terpikir, katanya, bisakah saya berjumpa dengan Rasulullah di malam nanti, katanya. Udah habis sholat subuh itu dia sudah berpisah gitu, pulang ya kan. Bisakah saya ketemu dengan Rasulullah setelah ini? Itu terus dia pikirkan. Bisakah nanti kalau saya sudah meninggal dunia, atau engkau yang sudah duluan meninggal dunia akan bisa berjumpa dengan saya lagi? Itu yang terus dipikirkan. Sampai kurus, sampai tidak enak makan, saking cintanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang hari-hari ketemu dengan Nabi,
Tapi cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Lebih mencintai Rasulullah dibanding cintanya kepada dirinya sendiri. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Semua kita, semua umat Islam, kita harus lebih mencintai Nabi daripada mencintai diri kita sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut ceritanya ya. Bisakah saya berjumpa denganmu ya Rasulullah? Engkau seorang nabi, saya ini orang biasa. Tidak mungkin rasanya bisa berjumpa lagi nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Nangis dia. Pada saat itu jemaah yang dimuliakan Allah, ini salah satu asbabun nuzul, sebuah ayat yang memberikan kabar gembira buat Sauban dan kita semua. Dalam surah An-Nisa ayat 69. Apapun Allah, saya baca ya supaya saya tidak salah. Wa may yuti'illaha wa rasulah wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Jawab yang dimuliakan Allah. Wa may yuti'illah, siapapun orang yang taat kepada Allah, siapapun, mau karyawan Pertamina, ya siapa saja itu, mau tukang sapu, tukang pungut sampah, mau dia orang miskin, orang kaya, orang berpangkat, dia apa, camat, apa semua, man yuti'illah, siapapun orang yang taat kepada Allah. Allah tidak mematok-matok ini siapa namanya, tidak. Tapi siapa saja ya yang taat kepada Allah wa rasulah dan taat kepada Rasul, ulaika, mereka itu akan diberikan ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, akan diberikan nikmat. Mereka akan bersama-sama, akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minal nabiyyin, bersama-sama dengan para nabi. Allahu akbar. Orang yang taat sama Allah, taat sama Rasulullah, mereka akan diberikan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Kenapa makin istilah nabiyyin? Tidak pikir anbiya gitu. Nabiyyin ini tidak terbatas. Nanti bisa-bisa Ustaz Qadari misalnya ya, bersama Nabi Ibrahim. Wah, keren juga ya. Di dalam surga apa ya, Pak? Bersama Nabi Musa, bersama Mahan Nabiin. Kita akan bersama para nabi. Syaratnya apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina. Bukan hanya bersama para nabi saja. Allah dalam lanjutan firman Allah ini was-siddiqin, bersama para pencinta kebenaran. Ya, was-siddiqin, wasyuhada. Yang ketiga, kita juga akan bersama para mujahid yang syahid
Ya, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman yang paling baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saking cintanya, siapa namanya tadi? Sauban, ya, kepada Nabi. Kurus dia, kurus saking cintanya. Dan dia tidak pernah absen di sholat berjamaah, dan selalu berada di posisi yang paling kanan. Jadi Rasulullah itu melihat dia, oh, sudah datang Sauban duluan. Pada suatu hari, jemaah yang dimuliakan Allah, subuh, Sauban tidak terlihat. Selesai sholat, Rasulullah nanya, ada Sauban? Tidak ada. Oh, mungkin Sauban kurang sehat gitu kan. Ayo kita jenguk. Rasulullah mengajak sahabat untuk menjenguk. Nanya rumah Sauban. Ternyata, dalam singkat cerita, rumah Sauban ini perjalanannya dulu kan tidak ada tidak ada sepeda ontel, tidak ada sepeda motor. Perjalanannya itu 3 jam waktu itu. Tapi bayangkan gimana Sauban cintanya kepada Rasul, cintanya kepada Allah luar biasa. Tidak pernah sholat, tidak pernah terlambat, tidak pernah absen sholat berjamaah. Sampai di rumahnya, ternyata Sauban sudah meninggal dunia di malam, kata istrinya. Terus kata Rasulullah, adakah hal-hal yang aneh atau yang berbeda yang tidak pernah dilakukan oleh Sauban? Tidak ada. Kecuali ketika dia meninggal dunia itu, dia cuma mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Itu aja dia katakan. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Jarak rumah dengan masjid. Rasulullah itu. Hati-hati namanya kita kalau meninggal dunia itu kan diperlihatkan tuh kebaikan-kebaikan kita oleh Allah. Hanya orang kadang-kadang ya ada yang banyak yang tersenyum karena melihat, alhamdulillah. Ada yang menangis, ya kan? Saat ini. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang nanti diakhirkan hidup kita oleh Allah dalam keadaan seperti Sauban. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Dan cinta itu cinta yang paling besar. Cinta yang paling besar kita adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta kepada diri kita sendiri. Bahkan semuanya di dunia ini yang harus kita paling cintai adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya nanti di hari kiamat dan kita bersama beliau di dalam surga. Man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah. Ayo kita pupuk rasa cinta kita kepada Nabi, karena Rasul mengatakan, man ahabbani ka'ana ma'i fil jannah. Siapapun orang yang mencintai saya, maka dia akan bersama saya di dalam surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma fiqul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.